Shalom semuanya. Shalom. There's joy in the house of the Lord today. Amen. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Yes. Kita siap-siap memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Masih ingat ya kita bawain lagu ini beberapa minggu yang lalu? Masih dong. Kita sama-sama nyanyiin yuk. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita katakan Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Masih semangat ya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Chains are broken by the power of your spirit. This is cross. Now I'm living in your freedom. Jesus, you have set me free. Katakan by the power of your spirit, every captive is released. Now His purpose I am living, 'cause Jesus, you have set
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Let us prepare to hear the words of God. Sebelumnya mari kita nyanyikan and worship Him in this place. As we sing this song, yuk kita sama-sama mengingat kebaikan Tuhan. Begitu besar
salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, Yesus Raja, yang berkuasa dan layak disembah. Katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, yang berkuasa dan layak disembah. Dan layak disembah. Dan layak disembah. Let's take a few more moments just in His presence to just exalt Him in this place, to just praise Him and worship Him for what He's done. For For He is our refuge. He is our hiding place.
For He is our friend, and He is the anointed one. So let's just take a few more moments to just exalt Him in this place. Exalt Him in this place. I will exalt you. I will exalt you. You are my God, my hiding place. My hiding place, my safe refuge, my treasure, Lord, you are. My friend and King, anointed one, most holy. My hiding place, my safe refuge, my treasure, Lord, you are. My friend and King, anointed one, most holy. My hiding place, my safe refuge, my treasure, Lord, you are. My friend and King, anointed one, most holy. Because you're with me, because you're with me, because you're with me, I will not fear. Do you trust it, church, that because God is with you, you will not fear? Because you're with me. So let's declare it in this place. Because you're with me. Because you're with me, I will not fear. Sing, I will exalt you. I will exalt
berkata Tuhan, di saat kami memuji, kami menyembah Engkau, Allah Engkau sendiri yang bertahta di atas puji-pujian kami. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini, berdoa buat setiap kami. Setiap minggu Tuhan kami berdoa biar Roh Kudus Engkau datang di tengah-tengah kami. Engkau lah guru yang kami yang aku. Kau yang mengajar kami setiap minggu. Kau yang membuka pikiran kami. Kau yang membuka telinga kami. Sehingga apa yang kami dengar hari ini boleh kami mengerti. Dan biar firman ini mengubahkan kehidupan kami. Kami tidak akan pernah sama lagi waktu kami pulang dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Tuhan, biar Engkau bekerja Tuhan lebih dari apapun yang kami bisa lakukan di tempat ini. Aku berdoa biar Roh Kudus Engkau bekerja seluas-luasnya. Kami buka hati kami buka pikiran kami buat Engkau. Terima kasih, aku mengucap syukur buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua orang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, mari kita sama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengaku iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Berikan salam kepada kanan kiri, katakan Happy Sunday. Glad to see you in the church. Amin. Amin, amin. 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 Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Ini kayaknya belum makan semuanya. Tadi pagi sarapan gak sih? Ini sarapan berarti kita penuh dengan semangat. Amin. Nah, itu siapa yang di belakang tuh? Siapa yang datang minggu lalu? Ada yang datang minggu lalu? Pas kita merayakan Resurrection Day gitu ya. Kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, saya sharing tentang apa waktu itu ya? Saya juga lupa. Apa? Ada yang bisa ingatin saya? Grace is enough gitu ya. His grace is enough. Nah, minggu lalu saya sharing tentang iman. Karena apa? Karena Tuhan kasih kita grace. Grace itu tersedia buat kita. Itu available. Tetapi gak semua orang mau mengambilnya gitu ya. Kalau umpama saat ini tiba-tiba di Apple Store gitu ya, dia bilang semua barang-barang Apple di sini gratis. Kalian boleh ambil aja gitu ya. Kira-kira kita semua akan ke sana nggak? Kita akan ke sana ya, pasti kita rebutan gitu. Tapi ada orang juga yang mungkin nggak suka Apple gitu ya. Ya udah dia nggak pergi ngambil gitu, dia cuma duduk-duduk doang gitu ya. Ya kalau orang yang nggak ngambil ya nggak dapat. Anugerah juga sama. Tuhan kasih kita anugerah, dia mati di kayu salib, ditebus dosa kita. Tetapi keselamatan itu belum tentu jadi miliknya kita. Itu tersedia buat kita. Tetapi hanya orang yang mengambilnya, yang pergi ke Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan saya mau anugerah itu. Dia yang mendapatkannya. Minggu lalu saya berdoa buat saudara dan saya berharap saudara mengambil keputusan yang sama dengan yang lain. Bahwa saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan saudara. Dan saya berdoa supaya Tuhan Yesus mulai bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara akan merasakan bagaimana Tuhan mulai bekerja. Saudara jadi anaknya dia. Saudara ada hidup di dalam persekutuan dengan dia. Amin. Tapi hari ini saya pengen sharing sesuatu yang lain. Karena di situ ada judulnya, dia bilang Why the Bible is Reliable. Gitu ya. Bagaimana kita tahu Alkitab itu bisa dipercaya. Gitu ya. Karena kalau saudara lihat iman, kemarin saya cerita bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita dari kecil-kecil, saya dari sekolah minggu ya pasti diceritain gitu. Saya nggak tahu adakah yang di sini kita dari kecil kita Kristen ya. Saya dari kecil saya Kristen, jadi saya pergi ke sekolah minggu, guru sekolah minggunya cerita segala sesuatu dan kita percaya dari kecil-kecil bahwa Alkitab itu benar lah gitu ya. Kadang-kadang
Dulu saya masih kecil-kecil diceritain tentang Yunus gitu ya. Dia bilang, wah ikan yang besar telan dia gitu ya. Kita masih kecil-kecil pikirnya, apa sih ikan sebesar apa yang bisa telan Yunus gitu ya. Dulu saya pernah ingat ada, saudara pernah lihat gak sih ada video anak-anak Afrika gitu, dia lagi main-main terus gurunya bilang, saya nggak percaya tuh apa Alkitab itu ya. Masa ada ikan yang bisa telan orang terus orangnya masih tetap hidup di dalam perut ikan itu dan tiba-tiba dia dimuntahkan gitu. Saya nggak pernah percaya gitu. Terus anak Afrika ini dia bilang, ya udah kalau kamu nggak percaya apa? Dia bilang, ya udah nanti kalau saya masuk surga saya ketemu Yunus, nanti saya tanya dia gitu. Terus dia bilang, bagaimana kalau Yunusnya masuk neraka? Dia bilang, kalau Yunusnya masuk neraka kamu dong yang tanya. Dia bilang gitu. Jadi kita nggak pernah tahu ya, maksudnya ada begitu banyak mujizat terjadi dalam Alkitab dan ada begitu banyak hal yang terjadi yang kira-kira waktu saya lahir sebagai orang Kristen saya dengan gampangnya percaya karena memang semua diceritakan kita percaya. Tetapi hari ini saya pengen kita belajar karena apa? Karena bagi saya ini hal yang sangat penting. Saya sudah beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang dari Saksi Yehova, dari Mormon, dari ada yang pernah ibu-ibu Korea 2 orang datang ke rumah saya, mereka ketok, mereka dari nggak tahu lah pokoknya dia bilang do you know that Jesus Christ have a mother gitu kan? Gue bilang ya Maria itu ibunya Yesus gitu. Dia bilang no, the mother of Jesus from Korea. Saya bilang, sejak kapan dari Korea gitu ya? Mereka mau menginjili. Terus dia bilang saya bisa tunjukin kamu kalau Tuhan Yesus punya mama gitu. Saya bilang iya ada, dia tuh udah tunjukin saya gitu ya. Terus dia tanya, kamu di gereja sebagai apa? Kamu orang Kristen? Saya bilang orang Kristen. Kamu di gereja sebagai apa? Saya bilang saya pastornya. Dia bilang, oh kamu yang pastornya. Langsung dia bilang, oh ya udah bye langsung gitu. Nggak, gue bilang jangan tunjukin saya dulu. Dia bilang no it's okay, dia pergi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus mengerti apa yang kita baca. Benar, karena di sini saya belajar bahwa iman Kristen itu bukan blind faith ya. Nanti saya sharing di situ. Jadi kita tidak bisa mempercayai sesuatu yang cerita dongeng gitu ya. Ada begitu banyak cerita dongeng dunia ini. Tapi dia bilang kekristenan itu bukan hanya percaya gitu aja. Kita belajar bahwa semua ada buktinya. Nah, 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca sama-sama. Saudara bisa baca nggak? Kok kayak blur gitu ya? Iya nggak sih? Hah? Gak apa-apa ya, bisa ya? All good? Oke, 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi saudara lihat di sini ada 2 hal. Kalau minggu lalu saudara membuka hati saudara terima Tuhan Yesus, saudara berdoa, saudara bilang Tuhan masuk dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saya. Maka dia bilang kita semua diselamatkan. Tapi di situ dia bilang banyak orang bertanya-tanya apa sih kehendak Tuhan gitu ya. Saudara tahu nggak kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara? Kadang-kadang orang bingung gitu. Kalau saudara lupa, saudara ingat itu 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kalau saudara tanya, apa the will of God? Gitu. Apa kehendak Allah dalam kehidupan saudara? 1, 2, 3, 4. 1 Timotius 2, 3 sampai 4. Jadi dia bilang, Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tuhan gak mau ada orang yang masuk kepada kebinasaan, masuk neraka. Dia bilang, enggak, Tuhan sebenarnya mau semua orang diselamatkan. Tapi dia bilang gak berhenti sampai di situ. Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang berikutnya? Dia bilang supaya kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Tuhan mau kita setelah diselamatkan, kita harus belajar. Kita punya pengetahuan akan kebenaran. Kalau umpama saudara, Tuhan cuma ingin saudara diselamatkan, waktu saudara terima Tuhan Yesus, Tuhan langsung angkat saudara ke surga gitu ya, saudara udah diselamatkan gitu. Tapi kenapa setelah saudara terima Tuhan Yesus, saudara masih ada di dunia ini, saudara masih hidup, saudara masih bekerja. Berarti ada satu tujuan lainnya, ada satu kehendak Allah yang lain, yaitu supaya kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Roma 10 ayat 17. Di sini dia bilang, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bahasa Inggrisnya bagus banget, dia bilang, so the faith comes by hearing and hearing by the word of God. Nah, masalahnya banyak orang yang kadang-kadang bertanya-tanya, saya nggak tahu kalau saudara ya, saya sering bertanya-tanya gitu ya. Apakah betul Alkitab yang kita pegang ini firman Allah gitu ya.
Kalau saudara percaya aja puji Tuhan gitu ya. Tapi selalu bertanya-tanya. Nah, Yohanes 20 ayat 29 di sini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita semua di sini, kalau Bapak Ibu Saudara datang minggu lalu, kita semua tidak melihat Tuhan Yesus bangkit dari orang mati. Kita semua nggak ada yang pernah lihat gitu ya. Itu udah 2000 tahun yang lalu. Tapi ini Tuhan Yesus ngomong sama Thomas gitu ya. Waktu dia tunjukkan dirinya sama murid-muridnya yang pertama, Thomas nggak ada di situ. Jadi Thomas bilang, saya nggak akan percaya kalau sebelum saya memasukkan jari saya ke dalam perut yang ditusuk itu. Gitu ya. Jadi terus Tuhan Yesus datang lagi, Thomas ada di situ. Jadi Tuhan pegang tangannya Thomas, masukin ke perutnya dia gitu ya. Dia rabat tangannya Tuhan Yesus yang dipaku itu. Jadi akhirnya dia bilang, karena kamu telah melihat aku, kamu percaya. Tapi dia bilang, berbahagialah kita semua di tempat ini yang tidak melihat namun percaya. Nah, tapi apa yang saya mau sharing hari ini, bahwa dia bilang iman kekristenan kita tuh bukan blind faith gitu ya. Bukan sesuatu yang percaya akan hal-hal yang buta gitu ya, yang nggak masuk akal juga kita percaya aja. Tapi saya pengen sharing pagi hari ini bahwa kita punya iman yang kita pakai otak kita gitu ya. Semua pasti masuk akal. Semua pasti ada buktinya. Semua pasti ada penjelasannya gitu ya. Nah, minggu lalu saya sharing kenapa, karena kepercayaan kita itu tergantung bukti. Jadi minggu lalu saya cerita bahwa kalau umpama saudara tiba-tiba mobilnya rusak, ada orang datang kepada saudara, dia bilang saya bisa perbaiki mobil saudara gitu ya. Kita nggak akan bisa, kita percaya atau nggak tahu gitu kan, karena belum ada buktinya. Tapi minggu lalu saya bilang kalau umpama tiba-tiba kita datang, dia ajak kita ke bengkelnya dia, saudara bisa lihat dia punya bengkel yang besar, modal segala macam mobil ada di situ, dia punya montir-montir yang bakal perbaiki, kita bakal percaya bahwa betul ini orang bisa perbaiki mobil saya. Begitu pula dengan iman Kristen, kita nggak cuma percaya begitu aja. Saya kasih saudara bukti minggu lalu bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Itu bukan hanya tiba-tiba cerita dongeng Tuhan Yesus bangkit dan orang mati. Dia bilang itu betul-betul histori. Mereka semua terekam, semua ada buktinya. Itu kenapa kita menaruh iman kita di situ. Nah, hari ini saya pengen sharing tentang why the Bible is reliable gitu. Kenapa kita bisa percaya Alkitab yang kita pegang. Nah, ini saya kemarin lagi nyari-nyari segala macam ya, saya belajar juga. Dia bilang the accuracy, jadi kira-kira origin Bible itu kan ditulis berapa ribu tahun yang lalu ya. Maksudnya kalau saudara lihat kehidupan Musa, saya nggak tahu berapa puluh ribu tahun yang lalu, mungkin saya nggak tahu ya. Tapi Musa lah yang menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu ya. Jadi Musa dia tulis. Nah, itu dikopi, di atas kopi beribu-ribu tahun sampai kepada Alkitab yang kita pegang saat ini. Nah, masalahnya apakah yang ditulis sama Musa berapa ribu tahun yang lalu itu, apakah sama akurasinya sama dengan yang kita pegang sekarang? Karena kalau umpama apa yang Musa tulis itu sesuatu yang lain, dan sekarang apa yang kita pegang ini sesuatu yang lain, berarti Alkitab itu nggak bisa dipercaya. It's not reliable. Nah, begitu pula kalau saudara lihat, saya baca di Alkitab, kira-kira 40 orang gitu ya. Di Alkitab, dari Kejadian sampai di Wahyu, itu ada 40 orang penulis. Jadi kalau saudara lihat Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu Musa yang tulis. Yosua yang tulis gitu ya. Saya lupa yang lain-lain. Sampai di Perjanjian Baru ada Paulus, ada Markus, ada Matius yang tulis. Dan mereka semua menulis Alkitab itu. Dia bilang ya itu Roh Kudus bekerja dan akhirnya mereka bisa tulis apa yang Tuhan mau gitu ya. Nah, kalau saudara lihat, kalau saya belajar kenapa saya begitu kagum dengan Alkitab, karena 40 orang ini mereka hidup di zaman yang berbeda, mereka nggak kenal satu sama lain gitu ya. Tapi kalau saudara baca sekarang di tangan saudara baca, itu kok ceritanya bisa nyambung gitu. Ceritanya bisa nyambung gitu ya. Siapa yang baca firman Tuhan pagi hari ini? Ada yang baca firman Tuhan pagi hari ini? Tentang apa? Ini tentang Rut. Saudara bisa lihat, waktu Alkitab menceritakan tentang Rut, kenapa Rut itu penting gitu diceritakan gitu ya. Waktu tadi pagi saya baca,
Karena apa? Karena waktu Rut kawin sama Boas, akhirnya dia punya anak, dia punya cucu, dan sampai kepada Raja Daud. Kenapa dia dimasukkan ke situ? Karena ujungnya tuh Yesus Kristus, gitu ya. Jadi Alkitab tuh menceritakan segala sesuatu supaya pada akhirnya ujungnya tuh kita bisa lihat, oh Tuhan Yesus tuh ternyata garis keturunan dari Rut sama Boas ini. Dia sampai ke Raja Daud punya anak, sampai kepada Yesus Kristus. Jadi kalau saudara bisa lihat, kenapa saya kagum sama Alkitab? Karena gak mungkin kalau cuma pekerjaan manusia bisa seperti itu. Ceritanya bisa nyambung dari Kejadian sampai Wahyu. Itu beribu-ribu tahun gitu terjadi. Nah, ini pertama awal penulisan Alkitab gitu ya. Ini kertasnya namanya papyrus gitu ya. Dibacanya apa di situ? Papyrus, papyrus. Kelihatan gak sih? Jadi kalau saudara lihat, ini ada tanaman di Mesir. Saya juga kemarin-kemarin baru baca-baca sih. Saya bukan kayak ahli atau apa, enggak juga. Saya juga belajar gitu ya. Jadi ada tanaman nama papyrus ini. Jadi mereka tuh potong-potong, terus mereka anyam gitu ya. Jadi dikasih melintang begini, terus dikasih dianyam lah gitu ya. Kalau saudara lihat yang sebelah kanan, itu ada di Amazon. Saudara bisa beli itu, gambarnya saya ambil dari Amazon ya. Kalau saudara mau papyrus, saudara bisa beli, bayar di Amazon. Kalau saudara mau ngerasain papyrus seperti apa, tapi papyrus seperti itu. Tapi zaman dulu papyrus itu di kayak scroll gitu ya, dilipat-lipat. Dan disitulah Musa itu menulis, dan semua hamba-hamba Tuhan penulis Alkitab mereka tulis di papyrus itu. Jadi mereka tulis firman Tuhan itu, mereka tulis dan mereka simpan. Nah, secanggih-canggihnya papyrus ini kuat gitu ya. Katanya, saya nggak tahu juga ya, saya belum pernah ngetes, tapi katanya orang tuh kalau dia udah jadi, papyrus yang bagus tuh kalau saudara lihat gini dia apa ya, kayak transparan gitu. Dan kalau ditarik-tarik gini dia nggak hancur gitu ya. Kalau kertas saudara begini kan robek dia ya. Papyrus enggak gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh katanya orang, ini saya juga baca ya, mereka sampai bikin papyrus tuh untuk jadi boat gitu, jadi kapal, saking kuatnya. Jadi orang tulis itu di papyrus itu dan mereka lipat. Jadi kalau saudara lihat, zaman dulu itu semua kitab itu ditulis di atas papyrus ya. Oke, jadi nah sekarang bagaimana itu dari Musa bisa turun sampai ke kita gitu ya. Jadi itu di copy. Saudara lihat dulu ada imam-imam, rabai, guru-guru itu mereka copy. Jadi ini apa yang Musa tulis gitu ya. Terus mereka buat lagi papyrus yang baru. Terus mereka tulis gitu ya. Nah ini saya kasih kira-kira how is the Torah is copied gitu ya. Bagaimana kitab itu di copy. Jadi nggak usah lihat, it took 2 to 3 years gitu ya. 2-3 tahun orang tuh menulis. Jadi kalau saudara lihat ada karakter-karakter Israel, saya juga nggak tahu apa ya, saya cuma copy dari Google juga. Tapi kalau saudara lihat, saya belajar, waktu mereka copy itu, contohnya sekarang ya, kalau umpama kita tulis Alkitab gitu ya, saya tuh nggak baca. Ini umpama contohnya ini yang aslinya ya, aslinya di sini, ini yang saya copy ya. Contohnya di sini saya mau tulis makan gitu ya. Saya nggak baca bilang makan gitu ya, makan terus saya tulis di sini makan. Gitu ya, enggak. Jadi dia lihat M, terus dia tulis M, terus dia lihat A, ditulis A, terus dia tulis K, terus tulis A, terus A, N, terus ditulis N. Jadi kalau di Israel itu mereka nggak tulis per kata gitu, tapi kalau sudah lihat situ ada karakter-karakter di situ ya. Mereka tulis per karakter. Jadi mereka lihat karakter itu, terus mereka copy. Itu kenapa dia bilang kalau waktu mereka copy Torah itu sampai 2-3 tahun. Nah dalam Torah itu ada kejadian sampai kepada kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai Ulangan. Itu ada 304.805 karakter. Kalau saudara lihat itu bakal ditulis satu. Nah orang yang menulis itu dia hitung setiap karakter. Jadi kalau sampai pada akhirnya dia tulis 304.805 karakter, berarti dia betul.
Nah, setelah itu, setelah ditulis dia bilang ada lagi yang bakal ngecek gitu ya. Kalian di sini pernah kan ke Justice of Peace, ke JP gitu ya. Ini JP-nya zaman dulu ya, JP-nya. Dia bilang di situ rabbi, special rabbi, cold counter gitu. Jadi dia kayak JP gitu. Jadi kalau saudara di sini mau legalisir paspor saudara, saudara bawa paspor asli saudara scan paspornya dulu, saudara bawa dokumen paspor saudara, ada paspor di sini, saudara bawa dua-duanya ke depan JP itu akan melihat, oke, ini paspor yang asli, dilihat yang di scan-nya, oke, itu benar-benar sama, terus dicap gitu ya. Jadi akhirnya yang dilegalisir yang di scan ini itu sama seperti aslinya. Zaman dulu itu dia bilang special rabbi ini bakal ngecek, mereka panggilnya counter gitu ya. Jadi rabbi ini katanya sampai 3 orang gitu yang bakal ngecek. Bagaimana mereka ngecek? Itu kalau saudara lihat di situ Levitikus itu berarti imamat ya. Imamat 11 ayat 42 itu exactly in the middle. Itu karakter yang betul-betul di tengah. Jadi mereka start bagaimana mereka menghitung, bagaimana mereka ngecek. Mereka pergi ke Levitikus gitu ya. Imamat 11 ayat 42, karakternya itu exactly in the middle. Dan mereka akan hitung ke kanan gitu atau ke kiri gitu ya. Nah, kalau sampai akhirnya tiba-tiba mereka dapat 152.402 karakter. Berarti itu benar. Dia kayak JP itu dicap, oke, ini benar. Nanti ada rabbi, spesial rabbi yang satu lagi datang. Dia lihat yang tengahnya terus dihitung. 152.402 sampai di ujung. Kalau benar berarti dia cap sah. Ada rabbi satu lagi datang untuk memastikan bahwa semua karakternya ini benar. Jadi kalau saudara lihat di sini, it's not easy gitu zaman dulu ya. Kalau sekarang enak banget, kita cuman masukin data di komputer, tinggal print, atau ada data langsung scan gampang. Dulu zaman dulu nggak, mereka copy satu-satu. Nah, zaman dulu ada begitu banyak copy gitu ya. Tetapi kita nggak pernah tahu karena waktu orang copy itu mungkin dia lagi ngantuk-ngantuk mungkin ya. Terus karakternya bisa, mungkin pas dia tulis tuh agak mirip kan, saudara lihat karakternya ada yang mirip-mirip kan. Ada yang bisa tiba-tiba salah gitu ya. Jadi semakin dekat dengan yang aslinya itu semakin semakin bisa dipercaya, semakin reliable. Semakin jauh itu semakin nggak dipercaya. Saudara pernah nggak main yang bisik-bisik gitu ya, baris-baris gitu ya. Baris-baris terus saudara bisik. Apa yang terjadi di ujung sini? Biasanya nggak sama yang di sini. Semakin banyak orang, semakin salah gitu ya. Atau yang di sini biasanya kita main bikin gerakan gitu ya. Nanti sampai di ujung sini gerakan sama yang sini udah jauh, udah beda. Jadi kalau saudara lihat itu bagaimana mereka copy. Tetapi saya pernah ketemu sama teman saya, dia orang Kristen tapi dia pacaran sama orang Muslim. Jadi orang Muslim ini cerita sama dia dan tanya-tanya. Saya pernah cerita beberapa orang ya. Dan dia tanya-tanya, dia bilang, Alkitab itu kontradiksi. Ada beberapa hal yang kontradik gitu ya, yang berlawanan satu sama lain. Pas dia ngomong sama saya seperti itu, saya bilang enggak. Saya bilang saya betul-betul percaya bahwa di Alkitab tuh enggak pernah ada kesalahan gitu ya. Kira-kira ada kesalahan di Bible enggak? Ada yang tahu? Siapa yang yakin bahwa nggak ada kesalahan di Bible? Bahwa itu firman Tuhan dan nggak pernah ada kesalahan? Ada yang yakin? Norma? Siapa lagi? Ada berapa orang? Yakin ya? Yang nggak yakin? Yang nggak angkat tangan jadinya di tengah-tengah ya. Tapi pertanyaan dia bilang, are there any mistakes gitu ya? Apakah ada kesalahan di Bible? Nah, ini pertanyaan yang teman saya nanya sama saya. Dia bilang, Jer, saya mau tanya kamu tentang keturah, dia bilang gitu. Saya pernah cerita sama beberapa orang. Saya mau tanya kamu tentang keturah gitu. Saya pas dengar keturah, saya bilang, saya baca firman Tuhan, kok tiba-tiba bilang keturah, saya bilang, keturah ini siapa, saya juga nggak tahu.
Jadi akhirnya dia tanya ini, dia bilang gitu. Jadi Kejadian 25 ayat 1 sampai 2. Kalau saudara baca, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Gitu ya. Tapi kalau saudara baca di NLT sama gitu. Dia bilang, Abraham again took a wife and her name is Ketura. Di 1 Tawarik 1 ayat 32, kalau saudara baca di sini, dia bilang keturunan Ketura, Gundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, Suah. Anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Jadi kalau saudara lihat di sini, Ketura ini orang yang sama, benar nggak? Benar ya, berarti yang di Kejadian itu sama dengan yang di 1 Tawarik ini. Karena anaknya semua sama gitu ya. Berarti Ketura ini bukan orang lain, orang yang sama. Tetapi pertanyaannya teman saya ini, dia bilang kenapa di Kejadian itu disebut istri, tetapi di 1 Tawarik disebut Gundik. Jadi dia bilang, saya nggak bisa percaya Alkitab gitu, karena Alkitab tuh kontradiksi. Mana yang benar? Apakah dia istri Abraham atau dia Gundik Abraham? Jadi waktu ditanya itu saya malu gitu. Saya bilang, aduh sorry, saya nggak tahu. Saya bilang gitu ya. Nama Ketura aja saya terus terang saya nggak tahu. Tapi saya bilang saya sangat yakin dengan Alkitab saya. Tunggu, saya bilang itu ya, kasih saya waktu. Besok kamu datang lagi, saya pasti ada jawabannya. Saya bilang itu. Jadi di rumah tuh papa saya pernah beli ensiklopedia gitu, Alkitab yang. Jadi akhirnya saya pergi ke ensiklopedia, saya buka ensiklopedia, cari Ketura gitu ya. Dan dijelaskan, dia bilang awalnya Ketura ini memang Gundik gitu ya. Jadi kenapa waktu 1 Tawarik tulis, dia tulisnya Gundik Abraham, karena memang waktu Sarah masih hidup, istri Abraham Sarah, waktu Sarah masih hidup, Ketura ini Gundiknya Abraham. Setelah Sarah meninggal, terus Abraham mengambil dia menjadi istri. Tapi ini orang yang sama. Jadi waktu saya jelasin ke teman saya bilang, ini bukan kesalahan, ini seperti itu adanya, gitu ya. Saya bilang, oh begitu ya? Saya bilang, iya, begitu adanya. Saya bilang itu. Jadi kalau saudara tiba-tiba ada orang yang tanya saudara tentang Alkitab, saudara bisa mempertahankan iman saudara mempertahankan Alkitab ini. Oke. Yang kedua, ada 2 raja-raja 8 ayat 26. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Di bahasa Indonesia nggak jelas karena dia bilang iya ini siapa gitu, kita nggak tahu ya. Tapi di bahasa Inggris dia bilang Ahazia. Ahazia was 22 years old when he became a king. Nah, kalau saudara baca di 2 Tawarik 22 ayat 2, tidak bisa. 2 Tawarik 22 ayat 2, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ahazia berumur 42 tahun waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, gitu ya. Jadi ditanyakan kalau saudara banding yang tadi, dia orang yang sama ya, betul-betul Ahazia. Kalau saudara baca di sini NKJV-nya Ahazia, yang di sini juga Ahazia. Jadi mereka dua yang ditulis, maksudnya orang yang ditulis ini orang yang sama gitu, karena dia bilang dia cucu Omri gitu, King of Israel. Jadi kalau saudara lihat dia bukan orang yang berbeda. Yang di 2 raja-raja sama yang di 2 Tawarik dia orang yang sama. Dia bilang Atalia, mamanya namanya Atalia, dan cucu Omri. Nah, waktu saya ditanya seperti ini saya juga bingung. Saya bilang, aduh mana yang benar ya, umur 22 atau yang satunya ngomong, mana nih? Satunya ngomong 22, yang satunya ngomong 42. Jadi ternyata tuh sebenarnya ada kesalahan gitu. Kesalahan di Alkitab. Tetapi kesalahan ini bukan kesalahan kesalahan dari aslinya. Kenapa kesalahan ini terjadi? Karena manusia mengkopi dan mengkopi dan mengkopi dan mengkopi dan mengkopi dan mengkopi. Jadi
ada mungkin karakter yang 22 mirip banget sama 42 gitu. Jadi mungkin dia lagi ngantuk-ngantuk gitu, dia udah kerja 2 tahun pusing gitu atau lagi stres gitu ya di rumah. Tulis gini, 22 jadi 42. Terus akhirnya 42 ini dipakai di kopi semua. Ya kalau saudara lihat situ. Tapi di 2 Raja-Raja 8 ayat 25, di sini dia bilang dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Raja Ahab Israel, Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda menjadi raja. Jadi saudara bisa lihat, tadi dia bilang cucunya siapa? Cucunya Omri, tapi dia anaknya Yoram. Jadi Yoram ini menjadi papanya dari Ahazia. Nah, kalau saudara baca lagi di 2 Raja-Raja 8 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. Dalam tahun ke-5 zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram anak Yosafat, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi kalau saudara baca di sini, Yoram itu papanya Ahazia ya. Dia jadi raja umur 32 tahun. Dia memerintah selama 8 tahun. Berarti dia meninggal umur 40 tahun. Ini matematikanya ya. 32 tambah 8 berarti 40 tahun. Nah kalau Ahazia anaknya Yoram, papanya mati 40 tahun, masa anaknya udah umur 42? Jadi kalau saudara cek di sini, saudara bisa tahu bahwa yang ditawar gitu, itu salah tulis. Jadi ya kayak tadi saya bilangnya, ada kesalahan di dalam Alkitab. Kalau saudara ditanya, saudara mengerti bahwa saudara bisa jelasin. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kesalahan itu terjadi. Nah, ini pertanyaannya. Jadi bagaimana dengan yang lain-lain? Apakah transkrip yang kita baca itu akurat gitu dan bisa dipercaya? Itu pertanyaannya. Are the transcript accurate and reliable? Nah, kalau saudara lihat, ini saya banyak cerita, saya nggak khotbah atau apa, saya cuma cerita sama saudara. Nah, kalau saudara lihat di sini, ini namanya Leningrad Codex. Jadi ini buku tertua. Kalau saudara lihat tadi, orang tulis di papyrus gitu ya, terus di papirus itu, kertas itu. Nah, ada kodeks yang satu lagi. Jadi setelah itu orang-orang tuh udah mulai punya kertas. Dan akhirnya mereka menyalin dari papirus yang ada. Itu mereka nyalin ke kertas. Sebelum Leningrad Codex ini ada, saya lupa ya apa namanya ya. Ada kodeks yang lebih tua gitu ya. Ada kodeks yang lebih tua. Itu mungkin sekitar, ini kan tahun 1000 ya, sekitar tahun 1000. Itu dia sekitar tahun 300-an kalau nggak salah. Jadi mereka udah tahun 300-an itu mereka udah mulai salin gitu, salin kitab yang kita pakai ini dari papirus itu ke kertas. Tetapi habis itu disalin lagi. Dan terakhir yang kita punya itu ini namanya Leningrad Codex. Jadi Leningrad Codex ini itu udah berupa buku. Kalau sudah lihat di situ, itu halaman depannya dan di dalamnya itu udah bahasa Ibrani, dia udah ditulis satu. Dia ditulis seperti yang kita punya sekarang. Nah, hampir semua Alkitab yang saudara punya itu semua kopi dari Leningrad Codex ini. Jadi kalau saudara lihat pertama kali dari Leningrad Codex ini kan bahasa Ibrani, dia ditranslate ke bahasa Latin. Dari bahasa Latin ditranslate lagi ke bahasa Jerman, dan dari bahasa Jerman ditranslate ke bahasa Inggris. Itu yang pertama kali, itu King James Version. Jadi kalau saudara pernah baca King James Version, itu translatean pertama dari Leningrad Codex ke Latin, ke Jerman, dan ke bahasa Inggris. Itu pertama kali. Saudara bisa lihat di situ, itu King James Version. Nah, kalau saudara lihat Leningrad Codex ini ada tuh 1000 AD. Berarti sekarang kita 2000 berapa? 2024, berarti sekitar 1000 tahun yang lalu ya. Buku ini ada dan semua dikopi dari sini. Dan kalau saudara pernah dengar ada yang namanya Dead Sea Scrolls. Jadi ceritanya ada 2 orang Arab, mereka main-main di Laut Mati. Terus mereka
nggak tahu kenapa masuk mungkin main apa ya, main petak umpet jadi masuk ke dalam batu-batu, mereka ketemu ada kayak kendi gitu, terus di dalamnya tuh diisi scroll gitu ya, ada begitu banyak papyrus scroll gitu. Nah karena mereka nggak tahu, ini ceritanya, saya nggak tahu ini benar apa nggak, tapi ini ceritanya, katanya mereka ambil scroll itu terus dimain-main sama kambingnya lah apa gitu ya, terus akhirnya ketahuan. Mereka ngasih tahu ke orang, terus orang datang ngecek. Dan setiap kali mereka tulis di papyrus itu, kan saudara lihat tadi imam-imam kan mereka ngecek kan. Itu mereka kasih angka gitu. Jadi orang yang baca ini mereka bisa memperkirakan kira-kira scroll ini berapa lama gitu. Jadi diperkirakan tuh yaitu sekitar 250 BC, before Christ gitu ya. Sampai sekitar 68 gitu. 68 setelah Masehi gitu ya. Nah ini ada banyak diketemukan scroll Alkitab. Saya nggak tahu ada berapa ratus kitab di situ ya. Pokoknya diketemukan. Tetapi mereka ketemukan yang paling lengkap tuh kitab Yesaya. Jadi kitab Yesaya akhirnya ada satu yang tadi ini bapaknya, saya lupa namanya siapa tuh. Dr. Peter Flint ya, ini yang bapak yang lagi ngelihat gitu ya. Jadi kalau saudara lihat dia ambil Yesaya 53. Yesaya 53 itu kitab yang paling panjang. Jadi saudara lihat dia lagi teliti kitab Yesaya itu, dia bandingkan dengan apa yang ada. Nah, kalau saudara lihat di situ, itu Yesaya scroll, gitu ya gambarnya. Dan kalau saudara lihat Yesaya scroll sampai ke Leningrad Codex itu 1100 tahun. Jaraknya tuh 1100 tahun. Jadi dia bilang diperkirakan 150 BC. Yesaya scroll itu dan Leningrad Codex itu tahun 1000. Jadi ada 1100 tahun jaraknya. Nah, ini hasil yang akhirnya dia kasih tahu. Jadi dia teliti dengan apa yang sekarang kita punya, dan dari Dead Scroll itu dia bilang 95% is identical, gitu ya. 4% is spelling variation. Jadi kalau saudara lihat, kalau saudara tulis bahasa Inggris anar gitu kan, kita kan tulisnya HONOR gitu ya. Tapi kalau di Amerika dia HONOUR, kebalik ya? Hah? Kebalik ya? Sorry, saya bahasa Inggrisnya kurang ya. Jadi yang Amerika yang mana? Yang honor gitu ya. Kalau yang honor, kita di sini ya, honor. Oke, jadi kalau sudah lihat, jadi yang dicek 4% itu spelling variation itu bukan kesalahan yang kayak bagaimana gitu ya. Hanya dia bilang spellingnya aja yang salah. Dan 1% itu in question itu, kemarin saya dengarnya dia bilang apa ya, ada kata-kata tambahan tapi dia bilang sama sekali nggak mengubah makna dari apa yang dibaca gitu ya. Just dia nggak tahu ini maksudnya apa gitu, orang tulis karakter, tapi itu cuma 1%. Nah saudara bisa bayangkan setelah 1100 tahun itu bisa identical gitu, bisa persis sama dengan apa yang saudara punya saat ini. Jika saudara lihat kenapa saya begitu put my trust gitu, bahwa Bible itu, Alkitab itu suatu kebenaran, itu bukan sesuatu yang apa yang dibuat-buat kayak cerita dongeng manusia. No, it's proof gitu ya. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara bisa lihat buktinya lebih banyak lagi gitu ya. Kalau saudara baca di Alkitab gitu ya, ada laut mati di situ, saudara bisa lihat. Ada gunung Sinai, saudara bisa naik ke gunung Sinai, saudara bisa lihat. Itu cerita Alkitab tuh bukannya cerita dongeng gitu ya. Ada semuanya gitu. Saya pernah lihat di YouTube Sodom dan Gomora, mereka nggak pernah percaya gitu ya. Emang ada Sodom dan Gomora gitu cerita. Terus ada orang yang benar-benar datang ke Alkitab, dia ngelihat di lembah Sungai Yordan, dan mereka bisa kira-kira dari Alkitab yang dibilang tuh, mereka kira-kira tempatnya Sodom dan Gomora, dan mereka pergi ke situ, mereka gali. Jadi arkeologi mereka gali di situ, dan mereka ketemukan benda-benda zaman dulu yang angus gitu, yang hitam. Jadi akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar inilah kota Sodom dan Gomora itu. Jadi kalau saudara lihat di Alkitab, semua yang diceritakan
itu bukan kebohongan. Jadi iman kita tuh, kepercayaan kita tuh nggak cuma sekedar cerita dongeng manusia. Itu kenyataan yang ada dan memang itu terjadi. Dan itu dicatat begitu rupa sampai saat ini kita bisa melihat itu sama seperti apa yang terjadi zaman dahulu. Nah, kalau saudara lihat bahwa segala sesuatu itu butuh bukti. Nah, ini ada lagi, kalau saudara lihat itu cerita perjanjian lama, begitu pula dengan perjanjian baru. Nah, di sini pertanyaan dia bilang, what are the evidence gitu ya? Kenapa kita bisa yakin bahwa Alkitab yang kita punya, terutama perjanjian baru, sekarang saya bahas perjanjian baru, kenapa kita bisa yakin bahwa itu sesuatu yang benar, itu sesuatu yang betul-betul terjadi. Yang pertama dia bilang eyewitnesses. Jadi kalau saudara lihat orang yang menulis Alkitab itu mereka saksi mata, mereka ada di situ. 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi kalau saudara lihat di sini dia bilang waktu Yohanes tulis, dia bukan hanya sekedar tulis, dia bilang apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar. Mereka saksi. Nah, di setiap kejadian kalau saudara lihat, Alkitab bilang harus ada 2 atau 3 saksi, baru perkara itu sah gitu ya. Kalau ada kecelakaan gitu ya, ada motor tabrakan sama mobil contohnya, peng gitu ya, polisi akan datang, polisi akan mencari saksi mata, orang yang ada di situ gitu ya. Mereka akan bertanya gitu ya, tadi mobil atau motor yang salah gitu ya. Orang pertama dia bilang, oh tadi motornya yang salah, mobilnya benar gitu ya. Tanya orang kedua, oh ya motornya salah, mobil yang benar. Tanya orang ketiga, motornya yang salah, mobil yang benar. Tanya orang keempat, orang yang bilang enggak, mobilnya yang salah, motornya yang benar. Kira-kira polisi percaya yang mana? Motor yang salah, karena saksinya lebih banyak gitu. Jadi kalau saudara lihat, kenapa dulu-dulu ada orang tanya saya, kenapa kita punya Injil 4 gitu. Kenapa nggak ada satu Injil aja gitu? Kenapa ada Matius, kenapa ada Markus, kenapa ada Lukas, kenapa ada Yohanes? Saya bilang, kenapa Tuhan sengaja bikin supaya ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Karena semakin banyak saksi, semakin benar kejadian itu. Gitu ya. Nggak mungkin Matius itu kata-katanya akan sama dengan Yohanes gitu. Kalau saudara baca pasti Matius berbeda, Markus, Lukas berbeda, Yohanes berbeda. Tetapi kenapa saudara yakin bahwa itu kebenaran? Karena 4 orang ini ngomong hal yang sama. Ada kejadian di mana kalau saudara lihat di kitab-kitab, Yohanes cerita sesuatu yang lain. Matius, Markus, Lukas mereka hampir mirip-mirip. Tapi ada satu kejadian di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu tercatat di Matius, tercatat di Markus, Lukas, Yohanes. 4 orang ini catat bahwa Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya kalau sudah lihat, gaya bicaranya pasti berbeda. Tapi kalau ada 4 orang ngomong hal yang sama, itu berarti pernah terjadi. Itu pernah ada di situ. Itu kenapa kita yakin gitu. Karena waktu Yohanes tulis dia bilang kami nggak cuma cerita-cerita. Dia bilang kami melihat kejadian itu dan kami mendengar. Nah, 2 Petrus ayat 1 sampai 2 Petrus 1 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran. Jadi kalau saya lihat sini, orang-orang Petrus dia bilang kami adalah saksi mata itu, kami melihat kejadian ini terjadi. Nah kalau saudara datang minggu lalu, saya cerita bahwa waktu Yesus bangkit dan orang mati, dia menunjukkan kepada 500 orang, dan 500 orang ini saksi mata. Itu kejadian nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibilang oh enggak.
Karena ada 500 orang di situ. Dia yang lain udah mati, yang lain masih hidup. Tetapi mereka inilah saksi mata itu. Nah, saya dulu pernah satu kali ketemu dengan orang Mormon. Ada yang pernah ketemu dengan orang Mormon? Mereka pakai baju putih, biru. Mereka pakai dasi, rapi gitu ya. Mereka sering datang dan ngobrol. Jadi waktu itu saya lagi tunggu bis kalau nggak salah. Waktu saya baru awal-awal datang. Saya tunggu bis dan saya duduk di situ, mereka datang ngobrol sama saya. Dan mereka bilang, Jer lagi. Mereka nggak tahu saya. Maaf. Jadi mereka ngomong, hey how are you, bla 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 bla, bahasa Inggris gitu ya. Terus nanya, are you Christian gitu? Apa kamu orang Kristen? Saya bilang, yes orang Kristen gitu. Do you go to church every week? Gue bilang, yeah, every week I go to church. Gue bilang itu kan, saya pergi gereja. Terus dia bilang, do you believe in prophet? Dia bilang, kamu percaya Nabi Tuhan? Saya bilang, saya percaya Nabi Tuhan. Saya bilang itu. Terus dia bilang, we just want to give you our Bible gitu. This is our prophet, gini. Dia bilang, ini nabinya kita. Dia bilang, kalau kamu baca buku ini, kamu lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Dia bilang itu. Oke? Jadi, saya bilang sama dia, how can I trust your Bible? Gitu. Dia bilang itu ya. Saya tanya sama dia, bagaimana saya bisa percaya kitab kamu ini? Karena saya bilang, apakah nabimu itu hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Dia bilang, no. Terus dia bilang, how can I trust you? Gue bilang itu, how can I trust your Bible? Dia bilang itu. Dia gak bisa ngomong gitu ya. Terus pas bisnya datang gitu sama dia bilang, can I give your address please? We will send the Bible gitu. Gue bilang, no thank you. Gue langsung naik mobil gitu ya, naik bus gitu ya. Jadi saudara bisa lihat bahwa saudara nggak bisa dibohongi kalau saudara tahu kebenarannya. Yang kedua dia bilang, apa yang menjadi evidence? Dia bilang gap time. Jadi jarak waktu penulisan dan total semuanya gitu ya. Ada berapa banyak yang di-copy, itu menentukan. Kenapa? Karena kayak saya bilang, semakin lama cerita itu diceritakan, semakin nggak yakin gitu ya. Contohnya sekarang, jangankan cuman beberapa tahun ya, maksudnya kalau sekarang saya bikin buku gitu, saya tulis tentang Soekarno gitu, contohnya ya, saya tulis tentang Soekarno. Apakah saudara yakin saudara mau baca? Saudara nggak akan mau baca gitu, karena saya nggak pernah hidup sama Soekarno. Saudara bagaimana bisa percaya saya gitu ya? Jadi gap time dan total manuscript itu sangat penting. Total manuscript kenapa? Karena kalau saudara punya cuman punya 2 kopi gitu ya, kayak tadi 22 sampai 42. Saudara nggak tahu mana yang salah, mana yang benar, karena cuma 2. Bisa ini yang benar, bisa ini yang benar. Kita nggak pernah tahu gitu. Gimana banding-bandingnya? Tapi kalau saudara punya banyak kopi, kalau ada sesuatu yang salah, saudara bisa banding ke sini, saudara bisa banding ke sini, saudara bisa banding ke sini. Jadi saudara tahu mana yang salah, gitu ya. Nah, ini saya tulis penulis Alkitab gitu. Ini perjanjian baru doang, ada perjanjian lama. Tapi saya cuma copy perjanjian baru. Ini kalau saudara lihat situ. Matius yang tulis, Markus, John Mark, Markus yang tulis, Lukas yang tulis, Yohanes yang tulis. Kisah para Rasul itu Lukas yang tulis. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, itu Paul. Jadi Paulus yang menulis itu. Kitab Ibrani itu nggak, sampai sekarang tidak tahu, tapi kemungkinan besar itu Paulus. Kalau menurut aku ya, kalau kita baca kata-kata Paulus tuh, mau saudara baca di Ibrani mirip-mirip gitu ya. Tapi dia bilang bisa Paulus, bisa Lukas, bisa Barnabas atau Apolos yang tulis Ibrani, kita nggak pernah tahu. Nah, Yakobus, James itu Yakobus juga yang tulis. Yakobus di sini bukan Yakobus saudaranya Yohanes, kan saudara ada Yakobus Yohanes gitu ya. Yakobus di sini adiknya Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara baca di sejarah, Yakobus tuh baru awal-awal dia udah dibunuh mati. Jadi kisah para rasul awal-awal dia udah dibunuh mati. Jadi dia nggak pernah tahu. Nah, yang Yakobus di sini itu adiknya Tuhan Yesus, gitu ya. 1 Petrus yang tulis, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes yang tulis, Judas yang tulis, dan Revelation itu Yohanes yang tulis. Jadi saudara lihat di situ. Nah, akhirnya kalau saya belajar, dia bilang ada namanya the bibliographical test, gitu ya. Kalau saudara lihat di situ,
The time from original from the oldest copy. Nah kalau balik lagi ke tadi, kalau sudah lihat, Injil yang pertama ditulis itu tahun 50. Tuhan Yesus mati tahun? Enggak dong, tahun 0 kan Tuhan Yesus baru lahir. 33, betul. Jadi Tuhan Yesus mati pada tahun 33. Tuhan Yesus umur 33 tahun dan dia meninggal di situ. Tapi saudara lihat hanya seberang 50 kurang 33 berapa? 17 atau 27? Hah? Matematika. Maaf ya, saya juga matematikanya, aduh. Jadi, kalau saudara lihat di situ, 17 tahun, benar nggak sih? Jadi 17 tahun setelah itu, Markus langsung tulis, gitu ya. Markus langsung menulis. Markus langsung menulis tentang cerita. Kayak saya bilang minggu lalu, kemungkinan besar sejarah kalau saya baca, Markus ini menulis kesaksiannya Petrus. Jadi Petrus di penjara, Petrus cerita semua, dan Markus itu yang catat. Jadi sebenarnya kitab Markus itu bukan kitab Markus sebenarnya. Markus itu cuma menulis, tetapi yang berbicara di situ sebenarnya Petrus. Jadi kalau saudara lihat, setelah itu kitabnya Markus ini udah jadi. Matius itu 5 tahun kemudian dia baca kitab Markus, terus dia tulis kitab Matius. Apa yang membedakan? Karena Matius itu orang Yahudi. Kalau saudara baca kitab Matius, kenapa awal Matius itu dia pasang keturunan gitu ya, dari Abraham sampai kepada Tuhan Yesus. Di Markus nggak ada. Karena di Markus dia nggak merasa itu penting. Dia nggak merasa itu sesuatu yang penting. Tetapi bagi orang Yahudi itu sesuatu yang penting. Karena apa? Karena mereka menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini memang betul-betul keturunan dari Abraham. Dia turun sampai, dia bilang kan Yesus Kristus itu anak Daud. Jadi dia ngelihat, orang Yahudi kalau baca Matius pertama kali, mereka langsung yakin bahwa Yesuslah Mesias itu. Karena mereka bisa melihat garis keturunan itu. Itu kenapa kalau saudara baca semua yang di Markus, pasti ada di Matius. Matius menulis hal yang ada di Markus, ditambahin dengan punyanya dia. Nah kenapa kalau saudara baca di Matius ada begitu banyak nubuatan? Matius tambahin nubuatan. Karena bagi orang Israel itu penting. Bagi orang Israel itu, mereka bisa melihat, oh, Yesaya sudah menubuatkan berapa ribu tahun yang lalu, dan sekarang Tuhan Yesus menggenapinya. Jadi dia bisa cross check, oh iya betul. Terus dia setiap kali Tuhan Yesus bikin apa, dia tulis karena udah dinubuatkan, karena telah dinubuatkan. Jadi Matius selalu catat semua nubuatan itu sampai akhirnya dia meyakinkan, supaya tujuannya kenapa? Karena dia mau meyakinkan bangsa Israel bahwa betul Yesus itu adalah Mesias itu. Kalau Lukas, saya baca sejarahnya, Lukas itu sebenarnya dia kayak apa ya? Kayak pembela gitu ya. Jadi sebenarnya ini dia tulis buat Paulus. Jadi Paulus itu di sidang. Kalau saya lihat Paulus itu lagi di sidang. Dan Lukas itu menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul untuk membela Paulus. Saya lupa awal katanya dia bilang apa ya, kalau awal, nanti saya kasih tahu minggu depan lagi. Pokoknya dia ada ngomong tentang satu orang. Namanya siapa gitu. Itu seperti kalau di sejarahnya kemungkinan besar dia tuh hakimnya gitu ya. Jadi si Lukas ini menulis ke hakim itu untuk membela Paulus. Tapi kalau Lukas, dia kan seorang dokter, jadi dia tulis betul-betul rapi gitu ya. Kalau saudara lihat Lukas, kalau saudara baca, kenapa saya senang Lukas? Karena dia tuh ngasih tahu satu-satu, begitu rapi dia susun gitu ya. Dan dia nggak cuma sekedar itu, dia datang, dia balik lagi, dia tanya semua data-data terus dia tulis, dia susun dengan rapi. Kalau saudara lihat di Matius dan Markus nggak ada cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jalan ke Bethlehem, lahir di palungan, itu semua hanya Lukas yang tulis. Kenapa? Karena Lukas pergi ke Maria, dia ngobrol sama Maria. Dia bilang, Maria, kira-kira dulu tuh kamu ngelahirin Tuhan Yesus kayak apa? Maria cerita semuanya. Dan dia tulis. Gitu ya. Nah kalau saudara lihat Yohanes, kemarin minggu lalu saya kasih tahu. Yohanes dibuang di Pulau Patmos.
waktu dia kembali, baru dia tulis kitab Yohanes itu. Tapi Yohanes itu dia nggak baca kitab Markus. Jadi kalau saudara baca Matius, Markus, Lukas, mereka mirip-mirip. Yohanes itu beda sendiri. Karena Yohanes dia nggak baca Markus, dia tulis semua apa yang ada yang dia alami dengan Tuhan Yesus, dia tulis di situ. Itu kenapa dia beda sendiri. Nah kalau saudara lihat di sini, saya juga nggak tahu ancient work itu apa aja, saya nggak tahu. Tapi ini semua kalau saudara lihat sejarah-sejarah yang sekarang ada, kalau saudara bisa ketemukan, itu gap time itu dari kejadian sampai manuskripnya ditulis. Saudara lihat 750 tahun, 250 tahun, 150 tahun, 150 tahun, 200 tahun. Nah kalau saudara lihat New Testament, perjanjian baru, itu hanya beda 30 tahun. Dari kejadian sampai mereka mulai tulis. Kalau saudara lihat tadi nggak nyampe gitu ya. Tuhan Yesus mati umur 33, setelah itu cuma hanya berapa tahun setelah itu Markus dia tulis. Nah, dan saudara lihat total manuskripnya, kopi dari semua yang ada tuh 5.000. Dibanding yang lain itu cuma 36, ada yang paling tinggi itu 1.900. Tapi kalau saudara lihat perjanjian baru itu 5.856 kopi. Jadi kalau ada satu kesalahan, mereka bisa balik lagi, ngecek semua kopi-kopi itu, dan akhirnya mereka tahu, oh ini salah, mereka buang. Gitu ya. Jadi kalau saudara melihat hal-hal seperti ini, saya sangat yakin bahwa apa yang saudara pegang di tangan saudara itu exactly the same like seperti apa yang ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Nah, kalau saya mau kasih tahu saudara, ada begitu banyak bukti, gitu ya, bukti sejarah. Yang terakhir itu dia bilang history facts. Jadi ada fakta sejarah yang dicatat dalam Alkitab. Dan kalau saudara baca Alkitab dan saudara sesuaikan dengan sejarah, itu benar-benar terjadi, gitu ya. Nah, ini saya cuman kasih saudara Lukas 3 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Takonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Jadi kalau saudara lihat di sini, mungkin ada sekitar 18, 20 sampai 22 fakta. Dan dari cuma 2 ayat ini, kalau saudara cek di sejarah Romawi, exactly the same. Jadi benar-benar kalau saudara lihat di tahun ke-15, itu benar-benar Kaisar Tiberius itu yang Tiberius itu dia yang memerintah. Waktu dicek Pontius Pilatus, saudara cek Filipus saudaranya, segala macam semua fakta. Di sini cuma hanya 2 ayat, saudara bisa lihat ada begitu banyak bukti. Gitu ya. Kalau saudara baca lagi Alkitab, itu semua membuktikan bahwa itu pernah terjadi. Itu kenapa saya percaya akan Alkitab. Kalau ada orang, saudara-saudara kita yang lain gitu ya, menceritakan bahwa Tuhan Yesus nggak disalib contohnya. Sedangkan kita lihat di Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu disalib. Saudara harus cek dengan sejarah Roma. Saya pernah baca di situ, dia bilang mereka masih menyimpan surat Pontius Pilatus itu waktu dia menjatuhkan bahwa Tuhan Yesus disalib. Itu ada buktinya. Itu kenapa kita bisa percaya Alkitab. Kalau tiba-tiba ada orang yang lain datang dan bilang, enggak, Tuhan Yesus nggak disalib, saudara bisa percaya itu? Saudara tanya, itu kitabnya ditulis berapa lama? Kalau tiba-tiba 300 tahun, 400 tahun setelah Tuhan Yesus hidup, can you trust? Nggak bisa. Jadi apa yang saya belajar? Bahwa waktu saudara baca Alkitab, saudara mengerti bahwa ini sesuatu yang luar biasa gitu. Saya belajar ini, saya betul-betul menghargai Alkitab. Nah, ini quote yang terakhir, dia bilang, the Bible is God's book of promises. And unlike the books of men, it does not change or get out of that. Ini Billy Graham bilang. Jadi, kalau saudara lihat bahwa waktu saya belajar ini, saya jadi lebih menghargai Alkitab. Saya lebih mencintai Alkitab itu gitu ya. Saya pernah baca ada orang di Cina,
mereka di penjara gitu ya. Mereka jadi Kristen, mereka di penjara. Jadi setiap hari ada orang yang kirim sama mereka satu ayat gitu ya, ditaruh di kertas, dilempar di dalam penjara situ. Dan dia bilang mereka hanya punya waktu sepersekian menit untuk menghafal itu. Jadi akhirnya mereka baca cepat, mereka hafal terus mereka masukin di mulut mereka. Karena kalau ketangkap mereka bisa dipukul gitu ya. Itu orang di Cina. Jadi saya ingat ada hamba Tuhan datang dari Amerika, dia datang, dia ketemu hamba-hamba Tuhan yang dari Cina ini. Dia tanya berapa dari kalian yang pernah di penjara? Dia bilang 80% mereka angkat tangan. Dan dia bilang dia bawa Alkitab dari Amerika, dikasih ke mereka. Terus ada orang yang bilang gini, no, it's okay gitu. Jadi pas dia bilang contohnya, mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 contohnya, dia bilang gitu. Hamba-hamba Tuhan orang Cina ini tiba-tiba langsung ngomong gitu. Mereka hafal itu gitu ya. Jadi hamba Tuhan ini bilang gini, setelah selesai mereka bilang, boleh gak doain kita yang di Cina sini supaya kita bisa sama kayak di Amerika, kita bisa kebaktian hari Minggu, kita bisa duduk. Terus hamba Tuhan bilang enggak, saya pengen berdoa orang di Amerika sama seperti kalian. Dia bilang di Amerika kalau udah jauh setengah jam, 1 jam orang gak mau ke gereja. Kalau di gereja panas gitu ya, mereka udah gak mau ke gereja. Mereka punya Alkitab 2-3 di rumah tapi gak pernah dibaca. Dia bilang kalian gak punya Alkitab, di penjara, dipukul, hanya dapat kertas itu setiap hari. Dia bilang kalian baca sampai kalian hafal. Dia bilang saya gak mau berdoa supaya kalian sama seperti Amerika, saya mau berdoa supaya jemaat Amerika sama seperti kalian. Jadi waktu saya baca Alkitab ini, saya bilang Tuhan, saya mau sayang Alkitab ini, saya mau mencintai Alkitab ini. It's like you say something. Jadi kalau setiap pagi kadang-kadang saya ada waktu saya malas gitu baca Alkitab. Tapi kemarin-kemarin saya belajar ini, saya jadi waktu bangun pagi saya menghargai Alkitab itu. Bahwa ada orang yang mati untuk menulis Alkitab, untuk mempertahankan Alkitab ini sampai akhirnya bisa sampai di tangannya kita. Itu kenapa bagi saya mau berdoa buat saudara, bahwa saudara gak cuma selamat, punya iman dan saudara diselamatkan, tapi saudara terus belajar untuk mengenal kebenaran itu. Amin. Mari kita berdoa. Sorry saya lama sekali, tapi saya berdoa supaya saudara belajar suatu pagi hari. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, mengucap syukur buat firman. Aku berdoa Tuhan biar setiap kami boleh mengerti bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu tidak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan bahwa apa yang kami pegang di tangan kami saat ini begitu berharga. Dan aku berdoa Tuhan biar kami boleh mencintai firman-Mu. Seumur hidup kami, setiap pagi kami bangun, kami mau lihat firman-Mu begitu berharga. Itu yang mengubahkan, memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari, kami ucap syukur buat firman-Mu. Kami ucap syukur buat segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan aku berdoa Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua orang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Oh, kita masuk perjamuan ya. Sudah mau berpikir mau pengumuman aja. Waduh, saya betul-betul minta maaf karena kita udah. Tapi mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk kepada perjamuan. Saya mengundang, siapa yang mengantar perjamuan? Ibu Rani mungkin? Atau Bapak Ajong? Dan mungkin satu orang lagi, Cijen. Kok Cijen sih? Jen. Maaf Ci. Semua panggil Cijen, jadi saya panggil Cijen. Ternyata saya lebih tua. Oke, udah mari kita berdoa buat perjamuan. Mari kita mengangkat tangan kita. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami ucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami ucap syukur buat kematian-Mu di kayu salib. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, karena Engkau mati di kayu salib, sehingga saat ini kami boleh hidup di dalam kemerdekaan. Dan aku berdoa Tuhan biar perjamuan ini menjadi tanda Tuhan buat kami, bahwa kami bersekutu, kami masuk ke dalam persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur buat perjamuan pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil perjamuan dibagikan, kita akan sama-sama sembah Tuhan. Sorry. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan
masuk pada perjamuan, apakah saya boleh minta anggur? Saya belum dapat itu ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada perjamuan, apakah saudara yang ingin mengambil bagian di dalam perjamuan pagi hari ini sudah mendapatkan roti dan anggur? Kalau ada yang belum dapat mungkin boleh angkat tangan. Semua sudah dapat ya. Mari kita mengambil roti. Saya susah. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama katakan amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama katakan amin. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur buat penebusan-Mu. Kami mengucap syukur buat harga yang mahal yang Kau bayar dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh dibebaskan. Kami boleh hidup di dalam berkat. Kami lepas dari setiap kutuk. Kami tidak binasa, tapi kami boleh memperoleh hidup yang kekal itu. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Biar kami mengingat kematian-Mu dan kebangkitan-Mu selama hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat waktu ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya selamat Bapak, Ibu semua, kita bisa duduk. Kita akan masuk kepada pengumuman. Well. Shalom saudara-saudara sekalian. Ada sukacita? Yang ada sukacita angkat tangan dulu. Yang nggak angkat tangan kayaknya nggak ada sukacita ya. Terima kasih. Oke, gimana hari ini firman Tuhan? Agak berbeda dengan sebelumnya. Jujur kalau aku berbeda, aku belajar banyak tentang Alkitab. Karena tadi aku kaget, oh ternyata Lukas ketemu Maria. Gimana Maria? Boleh tolong jelasin dong, Tuhan Yesus itu gimana? Oh benar juga, thank you Kak Jerry. Oke, sebelum kita masuk pengumuman, aku mau sampaikan dikit dulu. Kita udah masuk di bulan April ya, udah terasa di bulan April, bulan yang luar biasa banget. Ada sukacita ketika masuk bulan April? Amin. Oke. Oh enggak ya, terima kasih. Kalau dari aku pribadi, aku merasakan sukacita itu benar-benar terjadi di 1 tahun yang lalu. Yes, bulan April itu adalah bulan yang penuh kebahagiaan aku dan istri aku. Terima kasih yang sudah wish dan itu udah peka. Thank you KJ. Nanti kita makan di rumahnya KJ. Oke. Ya masuk di bulan April, ada bulan anniversary kami. Dan di situ memang benar-benar yes. Tuhan itu aku merasakan kebaikan Tuhan selama seumur hidup aku terjadi di bulan April itu. Dan terjadi di tempat ini juga kami nikah. Kebaikan Tuhan itu benar apa ya? Aku pernah bilang ke Norma, aku suka challenge, tetapi ini challenge yang paling terbesar ketika aku nikah di Australia dan menikahi seorang cewek yang paling cantik. Udah.
Jadi yang belum menikah, mohon maaf ya. Oke, kita langsung masuk ke pengumuman guys. Itu cuma pembuka aja, biar jangan ngantuk. Next, kita langsung pengumuman. Oke, untuk offering kita bisa langsung ke online atau ke box tersebut. Next. Oke, untuk yang live group di sini teman-teman, aku nggak mau jelasin. Oh sorry, itu ya untuk yang mungkin kalian bisa lihat muka kalian di depan ada ya teman-teman ya. Ada yang ketutup muka dengan plastik. Sorry ya, itu siapa itu ya? Oh Epin, oke. Aku nggak mau jelasin lebih panjang lebar apa itu yang live group. Aku mau tanya buat anak-anak yang merasa diri yang di sini siapa yang pernah ikut yang live group? Jangan KJ, jangan KJ. Oke, di sebelah sini nih ada yang mereka belum nih. Oke, aku mau tanya nih, apa menurut kamu pendapat kalian ketika kamu pernah ikut yang live group? Apa? Kalau aku nantilah. Menurut kamu gimana? Seru. Selain itu apa lagi? Baik. Baik, apa lagi? Ditambah. Apa ya? Aku jarang ikut. Apa? Gak tahu. Aduh, kamu mantap. Oke. Mantap, seru, baik gitu ya. Udah lengkap jawabannya. Jadi teman-teman, untuk yang live group di sini teman-teman bisa merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana kita saling mendoakan satu dengan lain, kita share dan kita berbagi di tempat itu. Oke, next. Untuk profesional, siapa yang merasa diri profesional? Aku siap tanya lagi. Oh, KJ udah senior di sini. Profesional, siapa yang merasa diri profesional? Hah? Oke, yang merasa diri profesional saling tunjuk-tunjuk nih, semua saling tunjuk. Aku mau cari dulu yang di sebelah sini, yang baru sih, yang lama enggak. Oke. Cynthia nih yang lihat jam. Apa itu? Biasanya untuk di profesional kita biasanya worship, sharing, debat, support, makan. Oke, terima kasih ya. Oke, seperti itulah cerita dari profesional. Jadi teman-teman nggak berbeda, tetap sama gitu ya untuk young dan profesional. Jadi mungkin metodenya aja atau feel-nya gitu. Gimana kalau misalnya kita di profesional kemarin kita debat, mungkin ada satu yang kita nggak setuju, akhirnya kita diskusi satu dengan yang lain. Kalau untuk young, kita di situ kita membahas buku ya, benar ya Ajong ya? Buku apa Ajong? Aku tanya kamu, buku apa Ajong? Hah? Confronting Christianity. Wih, tepuk tangan dulu untuk Ajong. Terima kasih Ajong. Oke, next. Agak berbeda ya pengumumannya. Next. Udah? Oke, untuk 1 hour worship kita tetap di hari Sabtu di jam 10 pagi. Aku nggak tanya ke Julia lagi yes. Di tempat ini hari Sabtu nanti. Next. Oke, untuk Sunday service aku nggak tanya juga Pastor Jeremy karena seperti hari ini seperti biasa tetap diadain di hari Minggu jam 10 pagi. Oke, mungkin ada lagi? Oke, untuk prayer request seperti biasa teman-teman yang mungkin malu datang ke yang profesional, young atau profesional atau 1 hour worship, teman-teman bisa aja langsung ketik gimana prayer request kalian. Mungkin kalian nggak mau sebutin nama kalian, boleh langsung sebutin aja. Mungkin kita semua, kita akan saling mendoakan satu yang lain. Next. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Boleh ikutin YouTube kami, Facebook dan Instagram kami supaya informasi dan selanjutnya bisa teman-teman bisa lihat di situ. Next. Oke. Udah sekian dan terima kasih Pastor lagi. Silakan Ajong. Sorry. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami belajar bahwa Alkitab adalah satu-satunya kebenaran dan kami percaya Tuhan, meskipun kami belum melihat ya Tuhan. Kami berdoa biar kebenaran firman-Mu ini bisa mengubahkan hidup kami menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu. Biar kami bisa lebih mencintai Alkitab dan mencintai Engkau ya Tuhan. Juga biar iman kami semakin bertumbuh dan bisa jadi saluran berkat-Mu di dunia ini. Kami berdoa untuk pastor kami, Pastor Jeremy. Kami minta Kau ya Tuhan berkati pelayanannya ya Tuhan, kesehatannya ya Tuhan dan keluarganya ya Tuhan.
hadirat dan kuasa-Mu ya Tuhan terus turun untuk buat Pastor Jeremy ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar ada hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu supaya bisa mengembalakan jemaat di Glow ini Tuhan. Kami juga gak lupa Tuhan berdoa untuk gembala pusat kami Pastor Gilbert dan juga pembina kami Pastor Ray, Pastor James dan Pastor Yance. Kau yang berkati terus pelayanan mereka Tuhan, Kau yang lindungi mereka dari yang jahat, Engkau yang pakai mereka lebih lagi untuk memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Kami mau berdoa untuk pemerintahan di Australia Tuhan. Kami minta ya Tuhan pemerintahan yang takut akan Engkau. Kami minta ya Tuhan Engkau pakai terus ya Tuhan anak-anak-Mu di pemerintahan untuk buat polisi yang bisa semakin memajukan kesejahteraan Australia. Kau yang berkati anak-anak-Mu tengah keadaan ekonomi yang semakin sulit Tuhan. Kami berdoa juga untuk jiwa-jiwa yang terhilang bisa Engkau selamatkan ya Tuhan lewat kami. Berdoa biar ada pertumbuhan rohani terjadi di Australia juga Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kota di mana kami berada, kota Adelaide. Kau yang lindungi kami dari segala yang jahat ya Tuhan, bencana ya Tuhan, ancaman. Kau yang jaga keamanan kesejahteraan kota ini Tuhan. Juga untuk para pemimpin kota Tuhan, Kau yang berikan kebijaksanaan untuk mengelola dengan bijaksana setiap aspek kehidupan buat kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan di Indonesia, berdoa untuk negara kami. Kami mohon Tuhan kepada-Mu untuk memberikan kebijaksanaan, integritas dan keadilan Tuhan buat para pemimpin pemerintahan di Indonesia. Bimbing mereka Tuhan dalam mengambil keputusan yang terbaik buat kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kami minta roh yang takut akan Tuhan untuk presiden dan wakil presiden yang terpilih. Biar kami juga mau terus deklarasikan berkat atas bangsa Indonesia Tuhan, agar anak-anak di Indonesia juga bisa menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap keluarga kami yang ada di Indonesia Tuhan, dan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kau yang berikan cinta, kasih ya Tuhan, kedamaian dan keselamatan. Kau lindungilah mereka terus dari segala yang jahat Tuhan, serta kuatkanlah hubungan kasih sayang di antara anggota keluarga juga. Kami mau juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan penginjilan dan misi Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan untuk memberkati dan melindungi setiap upaya penginjilan dan misi di Indonesia. Berikanlah keberanian kepada para penginjil dan misionaris untuk menyebarkan firman-Mu dengan penuh kasih kepada semua orang, baik di perkotaan maupun di pedesaan ya Tuhan. Bimbinglah mereka terus untuk menjadi saksi yang setia dan teladan yang baik buat semua yang mereka layani Tuhan. Lindungilah mereka dari segala rintangan dan ancaman, dan Kau yang terus sertai mereka ya Tuhan dalam kesulitan yang mereka hadapi Tuhan. Kami juga mau berdoa, mengucap syukur Tuhan untuk tithe dan offering yang sudah diberikan Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, gereja ini ya Tuhan, untuk terus bisa memberikan dengan sukacita. Kiranya Engkau juga memberkati apa yang telah kami persembahkan, dan biar gereja ini juga bisa menggunakan uang ini dengan bijaksana untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Berdoa untuk jemaat di Glow, kami minta penyertaan yang daripada-Mu Tuhan untuk kami semua. Untuk working profesional, Engkau yang terus bimbing kami di tempat kerja agar bisa menjadi teladan dan contoh yang baik. Buat student, Engkau yang tambahkan semangat untuk belajar, dan berikan ya Tuhan your spirit of excellence dalam mengerjakan tugas-tugas ya Tuhan. Untuk young family, Engkau yang berikan hikmat dalam membina rumah tangga, biar ada kasih dan sukacita selalu dalam keluarga ini ya Tuhan. Untuk yang sedang cari pekerjaan, Engkau yang sertai dan berikan kesabaran dalam setiap prosesnya, dan pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Buat yang sedang mengalami masalah, kami percaya Tuhan Kau sudah sediakan solusi yang terbaik untuk mereka Tuhan. Berikan kekuatan dalam menghadapi masalah ini, dan biar mereka terus taruh pengharapannya dalam Engkau saja Tuhan. Kami mau andalkan Engkau selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau taruh pengharapan kami hanya dalam Engkau, karena Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan. Kiranya Engkau yang melimpahi kami dengan damai, kasih dan sukacita dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau angkat doa-doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian pagi hari ini. Namun sebelum kita menerima berkat yang daripada Tuhan, mari kita sama-sama mengaminkan pengutusan. Karena itu jemaat sekalian,
Jadilah jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Mari kita sama-sama katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati melayani Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Mari kita mengangkat tangan kita, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami ucap syukur buat firman-Mu, Allah, Engkau yang memberkati kehidupan kami. Setelah kami pulang tempat ini, aku minta perlindungan daripada Engkau. Darah-Mu menutup bungkusi kami semua. Dan aku berdoa dalam minggu ini, Tuhan, apa yang kami sentuh, Tuhan, buat itu berhasil. Kami menjadi berkat kemanapun kami pergi. Dan aku berdoa, Tuhan, biar kemurahan, kebaikan mengejar kemanapun kami pergi. Dan aku berdoa orang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus, Engkau hidup. Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Engkau yang membawa perbedaan kami dan orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur buat pagi hari ini. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat dan kuasa daripada Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kami semua di tempat ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan semua orang percaya. Mari kita bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya betul-betul minta maaf kita kelewatan 20 menit, tapi saya berharap saudara diberkati pagi hari ini. Amin. 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 Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersama.